Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus yang menewaskan Raden Andante Khalif Pramudityo, termasuk motif Yuda Arfandi menenggelamkan anak Tamara Tiasmara tersebut. Pihak kepolisian bersama Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR akan memanggil orang tua Dante, yakni Dimas dan Tamara Tiasmara untuk menjalani psikologi forensik. Kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan putra dari Tamara Tiasmara, Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante 6 tahun hingga kini masih didalami penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sebelumnya polisi sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 2 kali kepada tersangka Yuda Arfandi selama 7 jam pada pemeriksaan pertama dan 6 jam pada pemeriksaan kedua. Pihak kepolisian bersama Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR berencana akan memanggil ayah kandung Dante yakni Dimas untuk dilakukan psikologi forensik. Ibu kandung korban Tamara Tiasmara juga akan dipanggil untuk menjalani psikologi forensik. APSIFOR, rekan-rekan dari psikologi forensik telah melakukan pemeriksaan setidaknya 2 kali kepada tersangka YA beberapa hari yang lalu. Dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan oleh psikologi forensik terhadap bapak dari korban, yaitu saudara Angger Dimas. Kemudian terhadap ibu korban, saudari Tamara, itu juga akan dijadwalkan pemeriksaan psikologi forensik. Telah diamankan juga HP dari tersangka dan sedang dilakukan pemeriksaan digital forensik oleh ahli dari Puslapor Mabes Polri. Pihak kepolisian juga sudah menyita telepon seluler dari Yuda dan sedang melakukan pemeriksaan digital forensik. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya Anyus melaporkan. Aparat kepolisian Resmo Polda Sulsel berhasil menangkap pelaku pembobolan mobil di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam menjalankan aksinya, kawanan pelaku itu kerap mengikuti atau mengincar mobil yang terparkir dengan keadaan tidak terkunci. Dari rekaman kamera pengawas, 2 orang pria berboncengan motor memantau mobil terparkir di pinggir jalan raya di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Salah satu pelaku turun dari motor, sedangkan satu rekannya lagi berjaga dengan menunggu di motornya. Pelaku berpura-pura sebagai pemilik mobil untuk mengelabui warga sekitar, lalu mengambil HP dan emas korban sebanyak 100 gram sebelum kabur bersama rekannya. Dalam menjalankan aksinya, pelaku tergolong nekat lantaran melakukan pembobolan mobil saat warga sekitar masih berkerumun. Pasca kejadian, 2 pelaku berhasil dibekuk oleh tim Resmob Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan. Salah satu pelaku ditangkap di sekitar Jalan Gunung Salahutu, Kota Makassar. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Memanfaatkan karyawan yang sedang tertidur, 2 pemuda nekat menggasak 2 unit ponsel jenis Android dari sebuah outlet ayam cepat saji di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Terekam kamera CCTV. Dalam aksinya, para pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Dari rekaman CCTV terlihat 2 pemuda mendatangi sebuah outlet ayam cepat saji di Jalan Tanah Merdeka, Ciracas, Jakarta Timur. Kedua pelaku membagi tugas. Saat satu pelaku mulai mencuri, satu pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi di depan outlet. Melihat karyawan cepat saji tengah tertidur, pelaku dengan cepat melakukan aksi pencurian. Kurang dari 1 menit, 2 unit ponsel jenis Android yang dicajar di atas meja berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Sementara diketahui kawasan tersebut merupakan salah satu titik rawan terjadi aksi pencurian ponsel maupun uang tunai. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga korsleting listrik sebuah gudang furniture dan 3 rumah kontrakan ludes terbakar di Kota Bekasi, Jawa Barat. Api baru dapat dijinakkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bekasi dikerahkan ke lokasi. Api membakar gudang furnitur yang terletak di Jalan Ratna, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan memadamkan api lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Tak hanya gudang, api juga melahap 3 rumah kontrakan yang berada di belakang gudang.
Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas damkar Kota Bekasi menggerakkan 13 armada ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban dalam kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, kepolisian dari Polsek Jati Asih dan Polres Metro Bekasi Kota melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi-saksi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk menarik partisipasi warga untuk menyalurkan hak pilihnya, panitia menampilkan TPS bernuansa merah muda Valentine dan menawarkan hadiah coklat bagi 100 pemilih pertama. Sementara di Jakarta, belasan tempat pemungutan suara dijadikan satu deret sehingga menjadi TPS terpanjang di Indonesia. Menjelang hari pencoblosan pada hari Rabu ini, warga di Jalan Kelapa, Puan, Kelapa Gading, Jakarta Utara sibuk menyiapkan tempat pemungutan suara. Sebanyak 18 tempat pemungutan suara dijadikan satu deret dengan panjang 350 meter dan menjadikan tempat pemungutan suara yang unik serta terpanjang di Indonesia. Bahkan akan ada 5.000 daftar pemilih tetap yang akan mencoblos di TPS tersebut. Banyaknya daftar pemilih tetap, panitia menyediakan tenaga medis dan 1 buah mobil ambulans. Selain itu, untuk menarik warga agar mau hadir melakukan pencoblosan, panitia menyediakan bazar murah. Sementara itu, di saat yang bersamaan, pendistribusian logistik di RW 12 juga sudah dilakukan dan sebanyak 72 kotak suara disimpan di ruang sekretariat dengan penjagaan ketat. Sementara di Bali, untuk menarik partisipasi warga untuk menyalurkan hak pilihnya, panitia menampilkan TPS bernuansa merah muda Valentine dan tawaran hadiah coklat bagi 100 pemilih pertama. Ide nuansa serba merah muda ini sengaja ditampilkan karena hari pemungutan suara bertepatan dengan Hari Kasih Sayang atau Valentine Day. Kebetulan pas hari pencoblosan kan di hari Valentine, jadi kita bikin tema hari Valentine. Harapannya apa Bu nanti Bu? Harapannya semoga pemilu ini berjalan aman, damai, lancar, dan sukses. TPS serba merah muda ini dikerjakan secara bergotong royong oleh warga dan muda-mudi Banjar setempat. TPS ini pun rampung pada Senin malam dengan nuansa merah muda seperti layaknya merayakan Hari Valentine. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan memberikan hak suaranya di Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Ganjar akan mencoblos bersama istri dan anaknya besok pagi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama istri Siti Atikoh dan anaknya Alam Ganjar akan menggunakan hak suaranya di TPS 11 Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Lokasi pencoblosan berdasarkan alamat yang tertera pada kartu tanda penduduk. Selain bersama keluarga, sejumlah anggota tim pemenangan Ganjar Mahfud juga akan mencoblos di TPS yang sama. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto akan menggunakan hak pilihnya di TPS 33 di Kampung Curug, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Ketua KPPS Babakan Madang, persiapan di TPS 33 sudah mencapai 65%. Kotak suara pun sudah tiba di lokasi. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka akan melakukan pencoblosan di TPS 34 Manahan, Solo, Jawa Tengah bersama istrinya Selvi Ananda yang diselenggarakan di area parkir lapangan mini soccer. Uniknya, persiapan di TPS 34 didekorasi dengan tema Valentine sesuai dengan perayaan Hari Kasih Sayang yang jatuh pada 14 Februari 2024. Karena kebetulan di tahun ini jatuh di tanggal 14 Februari yang biasanya Hari Valentine. Kami ngambil tema Valentine itu dengan begon-begon warna pink. Ornamennya itu nanti seperti apa? Bisa didetailkan? Ornamennya paling kasih bunga-bunga yang senada-senada dengan warna pink. Nanti kan Cawapres 02 nyoblos di sini, gitu. Ya. Apa ada pengamanan khusus atau seperti apa nanti di sini? Untuk Cawapres memang akan menyoblos di sini.
Diharapkan pesta demokrasi akan dinikmati seluruh warga Indonesia dengan damai dan lancar. TPS yang menjadi lokasi pencoblosan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berada di TPS 60. TPS ini berada di sebuah RPTRA di Kelurahan Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. Di TPS ini juga diketahui banyak DPT dari luar TPS 60 yang memilih untuk pindah ke TPS ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang pemilu 2024, sejumlah rumah sakit di Indonesia menyiapkan ruang khusus rehabilitasi kesehatan jiwa bagi caleg gagal yang mengalami depresi akibat tidak terpilih dalam pemilu. Bahkan sebuah rumah sakit di Makassar menyiapkan 4 tipe kamar, mulai dari kelas 3 hingga VVIP. Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi, Pemprov Sulawesi Selatan atau Rumah Sakit Jiwa Dadi di Kota Makassar telah melakukan persiapan khusus jelang pemilu 2024. Salah satunya menyiapkan 4 tipe kamar khusus bagi para calon anggota legislatif yang depresi. Mulai dari kelas 3, 2, 1, VIP hingga VVIP. Kamar VIP dan VVIP yang disebut bak hotel terletak di salah satu bangsal rumah sakit yang beralamat di Jalan Lanto, Daeng Pasewang, Makassar. Total, ada 46 kamar yang disiapkan bagi calon pasien dengan kapasitas perawatan lebih dari 100 pasien. Khusus kamar Super VIP atau VVIP, terdapat AC dan televisi hingga kulkas serta kamar mandi dalam. Pihak rumah sakit mengatakan kesiapan ini dilakukan untuk mengantisipasi caleg gagal yang mengalami depresi pasca pemilu 2024. Hal ini setelah berkaca dari pileg sebelumnya tahun 2019 lalu. Kalau memang kondisinya gawat darurat bisa lewat IGD, kalau memang bisa enggak gawat kita bisa arahkan ke poliklinik. Tapi kalau ini untuk disiapkan kayak yang ini ke khusus caleg atau bisa umum lain kan? Ini kita memang khususkan untuk caleg. Tak hanya rumah sakit khusus jiwa, sejumlah rumah sakit umum daerah di berbagai daerah di Indonesia juga menyiapkan ruang khusus rehabilitasi kesehatan jiwa bagi caleg depresi pasca pemilu. Di antaranya RSUD Wonosari di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, serta RSUD PD Jaya Aceh. Tim Liputan iNews melaporkan. Menjadi petugas pendistribusian logistik pemilu bukanlah hal mudah. Banyak suka dan duka yang dialami petugas demi logistik sampai di tujuan tepat waktu dengan aman dan selamat. Menjadi petugas pendistribusian logistik pemilu bukan hal mudah. Banyak suka dan duka yang dialami petugas demi logistik sampai di tujuan tepat waktu dengan aman dan selamat. Meski hujan melanda, tidak menjadi kendala bagi petugas untuk terus melaju, terutama di daerah perairan yang jarak tempuhnya cukup jauh. Seperti daerah perairan air Sukihan yang ada di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Petugas rela bergarungi sungai deras dengan speedboat dan getek guna menuju lokasi. Bahkan mengancam keselamatan jiwa karena ombak yang cukup deras. Tak hanya di perairan, jalan rusak berlumpur dan berbatu harus dilalui petugas demi sampai di tempat tujuan. Distribusian surat suara dan kotak suara ke 19 desa sebanyak 112 TPS dengan total 560 kotak suara sudah kami distribusikan. Pendistribusian logistik pemilu 2024 semuanya dikawal ketat oleh petugas hingga dipastikan aman dan masyarakat bisa menyalurkan pilihannya dengan tenang. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi iNews melaporkan. Patroli pengawasan secara ketat dilakukan oleh Bawaslu untuk mengantisipasi serangan fajar sejak masa tenang hingga hari pencoblosan. Jika ditemukan adanya pelanggaran, proses hukum akan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu. Guna mengantisipasi pelanggaran politik uang atau serangan wajar sejak masa tenang hingga hari pencoblosan, Badan Pengawas Pemilu melakukan pengawasan secara ketat.
Pengawasan melibatkan seluruh anggota Bawaslu yang melakukan patroli selama 24 jam secara bergantian, baik secara konvensional maupun melalui media sosial. Jika ditemukan pelanggaran serangan fajar, Bawaslu akan menggandeng pihak kepolisian dan kejaksaan dalam sentra Gakumdu dan memproses pelanggar hukum secara pidana. Sejak kemarin masa tenang, patroli pengawasan sudah di-on-kan, sehingga mereka bekerja 1 kali 24 jam secara bergantian, seluruh jajaran pengawas pemilu di seluruh level. Nah, ini untuk memastikan mau dia serangan fajar, mau serangan tahajud, mau serangan duha itu bisa diantisipasi. Bawaslu juga mengimbau kepada masyarakat agar menghindari politik uang serangan fajar dan segera melapor jika melihat ataupun menemukan adanya pelanggaran pemilu. Sementara, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, membantah melakukan abuse of power untuk kepentingan salah satu pasangan capres dan cawapres. Benny menerangkan bahwa kunjungan ke luar negeri tidak menggunakan fasilitas negara, namun memakai dana pribadi. Bantahan tersebut karena adanya hasil exit poll pemilu 2024 di luar negeri yang beredar di media sosial. Silakan di-tracing oleh PPATK. Apakah kedatangan saya ke negara-negara di mana ya Pak Ganjar menang itu karena menggunakan fasilitas negara, karena paspor dinas, karena sebagai kepala BPDM? Tidak. Saya datang sebagai biaya pribadi dan juga menggunakan uang pribadi. Bisa di-tracing loh. Dari Jakarta Pusat, Pranisto Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sutradara dan 3 pakar hukum tata negara dalam film Dirty Vote dilaporkan ke Mabes Polri. Pelapor menilai film dokumenter yang gamblang memaparkan data dan temuan dugaan kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu paslon capres-cawapres. Kemunculan film dokumenter eksplanatori Dirty Vote memunculkan ragam opini publik. Bahkan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia melaporkan sang sutradara Dandi Dwi Laksono beserta 3 pakar hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mukhtar, dan Ferry Amsari ke Mabes Polri. Pelapor menilai film dokumenter yang gamblang memaparkan data dan temuan dugaan kecurangan pemilu telah merugikan salah satu paslon capres-cawapres. Sementara itu, menanggapi laporan tersebut, sutradara film Dirty Vote Dandi Dwi Laksono mengatakan bahwa ini merupakan laporan polisi ketiga untuk dirinya di masa periode Presiden Jokowi. Semakin mengkonfirmasi bahwa kita sedang ada masalah serius dengan demokrasi, dan lagi-lagi nggak ada yang baru yang kami sampaikan. Yang baru adalah passion untuk menjahit dan mengkumpulkannya, kemudian merangkai dengan para ekspertis yang mudah dipahami oleh publik runutannya gitu. Jadi ya saya nggak ngerti kalau ini dianggap merugikan paslon tertentu, mestinya perlu dilihat lagi bahwa film ini tidak bicara paslon. Bukan hanya itu, sejumlah acara nonton bareng Dirty Vote juga mendadak dibatalkan seperti di M Block Space Jakarta dan di Gresik Jawa Timur dengan alasan masa tenang pemilu. Sementara kurang dari 24 jam, film dokumenter Dirty Vote telah ditonton lebih dari 1 juta kali. Namun seketika akun YouTube Dirty Vote terkena shadow ban sehingga hilang dari pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Besok, rakyat Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi pemilu 2024. Pemilih akan dihadapkan dengan 5 jenis surat suara untuk dicoblos. Apa saja? Berikut informasinya. Saat mencoblos pada pemilu 14 Februari 2024 nanti, pemilih akan menerima 5 jenis surat suara. Nah, 5 jenis surat suara ini memiliki desain dan warna yang berbeda. Surat suara warna abu-abu memiliki fungsi untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Surat suara kuning untuk memilih anggota DPR RI sesuai dengan wilayah pemilihan masing-masing. Surat suara merah untuk memilih wakil masyarakat di tingkat daerah. Sementara itu, surat suara warna biru untuk memilih anggota DPRD tingkat provinsi.
Sedangkan surat suara hijau untuk memilih anggota DPRD tingkat kabupaten dan kota. Nah, jangan sampai salah mencoblos ya. Pastikan Anda menggunakan hak suara untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Sementara itu ada 22 juta lebih pemilih pemula di pemilu 2024 kali ini. Mungkin salah satunya Anda. Nah, masih bingung bagaimana alur mencoblos esok hari? Berikut liputannya khusus untuk Anda. Pemilih yang namanya tercantum di daftar pemilih tetap dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang sudah ditentukan dengan membawa dokumen formulir pemberitahuan model C6 dan kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Setelah dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, pemilih akan diarahkan ke bilik-bilik suara yang tersedia untuk mencoblos surat suara. Tata cara memilih dengan mencoblos surat suara tertuang dalam pasal 353 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilih mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Setelah mencoblos, lipat surat suara sesuai petunjuk. Kemudian masukkan surat suara ke dalam kotak yang tersedia. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke tinta. Nah, pastikan Anda menggunakan hak suara untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Pemirsa, Wamen Parekraf Angela Tanusubio menghadiri pembentukan sekaligus pelantikan pengurus DPD Indonesia Sport and Special Interest Tourism Association ISITA Jawa Timur. DPD ISITA Jawa Timur akan berkolaborasi dengan Kemenparekraf untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif Jawa Timur. Dewan Pimpinan Daerah Indonesian Sport and Special Interest Tourism Association atau ISITA resmi melantik Roni Chandra sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah ISITA bersama sejumlah pengurus untuk wilayah Jawa Timur. Pembentukan dan pelantikan DPD ISITA ini turut dihadiri Wamen Parekraf Angela Tanusubio. Pengurus DPD ISITA Jawa Timur dapat berkolaborasi dengan Kemenparekraf untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif Jawa Timur. Di Jawa Timur nih banyak alam seperti di Bromo dan lain sebagainya, ini luar biasa ya. Jadi kita bisa garap bersama dan sekarang udah didapuk sebagai salah satu yang paling indah di dunia. Jadi ini bisa kita dorong. Jajaran kita sudah siap karena jajaran kita ada teman-teman dari wisatawan, dari Astindo, ada dari teman-teman olahraga, dari kesenian daerah, ada dari UMKM. Kita gabungkan semua untuk menjadi suatu kekuatan yang penuh. Itu yang menjadi target kita. DPD ISITA Jawa Timur akan berfokus pada wisata olahraga yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, salah satunya adalah pickleball yang saat ini tengah populer di Bali. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, banyak cara menikmati keindahan Gunung Batur yang berada di Bali. Seperti yang dilakukan Vina Philip dan Madina Suryadi yang berkegiatan off-road dan perosotan dari pelepah pohon palem. Welcome to Black Lava, Vin. Yuk, gas! Travel Addict tanpa batas. Akhirnya kita nyampe juga di sini di Black Lava bersama dengan komunitas yang kece banget, Bali Star Jeep. Oke, teman-teman, daripada kita diem lama-lama di sini, mending kita langsung hajar ke sana. Langsung aja gimana? Setuju nggak? Setuju. Tetap di Travel Addict. Let's go Lava hitam yang juga bagian dari Batur Global Geopark ini merupakan taman bermain para off-roader Tradikers. Asli Mat, ini pengalaman baru buat gue. Menaklukkan rintangan tanjakan pakai wheelies. Nah,
Itu lagi nyiapin apaan, Vin? Wah, ternyata temen-temen lagi nyiapin pelepah pohon palem buat main prosotan, Mat. Berani nggak lo? Siapa takut? Kuy. Bali Star Jeep emang sering ngadain tur ke Gunung Batur, Mat. Jadi mereka udah tahu gimana cara bersenang-senang di sini. Gila Trediker, sekarang giliran gue. Giliran lo. Oke, tadi Vina ngegabruk di bawah, kita lihat apa yang akan terjadi dengan gue. Asli, Vin, tambah lagi pengalaman baru gue. Meluncur di atas lava hitam pakai pelepah pohon pula. Di sini perjalanan travel edit bareng-bareng sama komunitas Bali Jeep Tour. Bali Star Jeep Tour.